Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaniata Nuntiara dari kelas 11 keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit tubuh. 1. Pengertian cairan dan elektrolit tubuh. Cairan dan elektrolit tubuh sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. 2. Komposisi cairan dan elektrolit. 1. Cairan ekstraseluler. 2. Cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi dua, yaitu 1. Cairan interstisial. 2. Cairan intravaskuler. 3. Sistem tubuh yang berperan pada kebutuhan cairan dan elektrolit. 1. Ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang berperan cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air. 2. Kulit. Kulit merupakan bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dengan proses pengaturan panas. 3. Paru-paru. Organ paru-paru berperan dalam mengeluarkan cairan yang menghasilkan insatiable water loss kurang lebih 400 ml per hari. Gastrointestinal. Gastrointestinal merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. 4. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Difusi dan osmosis adalah mekanisme transformasi tubuh. Difusi sederhana adalah perpindahan partikel-partikel dalam segala arah melalui larutan atau gas. Osmosis adalah proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Transportasi aktif berbeda dengan transportasi pasif yang memerlukan energi dalam bentuk adenosin trisfosfat atau ATP. Proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial disebut ultrafilterisasi. Proses lain filterisasi adalah glomerulus ginjal. 5. Kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh dan keseimbangan asam dan basa. A. Kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia secara fisiologi. Elektrolit. Elektrolit terdapat pada seluruh cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung oksigen, nutrien, sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang semuanya disebut dengan ion. Ion yang bermuatan negatif disebut anion dan ion yang bermuatan positif disebut kation. Contoh kation yaitu natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan anion contohnya klorida, bikarbonat, dan fosfat. Keseimbangan asam basa dapat dipertahankan melalui proses metabolisme dengan sistem buffer pada seluruh cairan tubuh dan oleh pernapasan dengan sistem regulasi atau pengaturan di ginjal. Jenis asam basa. Cairan basa atau alkali digunakan untuk mengoreksi asidosis. Contoh cairan alkali adalah natrium atau sodium laktat dan natrium bikarbonat. 2. Masalah keseimbangan asam basa. A. Asidosis respiratorik. B. Asidosis metabolik. C. Alkalosis respiratorik. D. Alkalosis metabolik. B. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 1. Gangguan atau masalah pemenuhan cairan dan elektrolit. A. Hipervolume atau dehidrasi. Ada 3 macam kekurangan volume cairan eksternal atau dehidrasi, yaitu 1. Dehidrasi isotonik, 2. Dehidrasi hipertonik, 3. Dehidrasi hipotonik. Penata laksanaan pada penderita dehidrasi yaitu 1. Obat-obatan antiemetik, 2. Obat-obatan anti diare, 3. Pemberian air minum, 4. Pemberian cairan intravenous, 5. Pemberian bolus cairan IV. B. Hipervolume atau overhidrasi. Terdapat 2 manifestasi yang timbul akibat kelebihan cairan. Contohnya sebagai berikut. 1. Hipervolume atau peningkatan volume darah. Overhidrasi adalah kelebihan cairan dalam tubuh. Penyebabnya jika asupan cairan lebih banyak daripada pengeluaran cairan. 2. Edema atau kelebihan cairan pada interstisial. Edema adalah pembengkakan anggota tubuh yang terjadi karena penimbunan cairan di dalam jaringan. Edema menandakan adanya kebocoran pada cairan tubuh melalui dinding pembuluh darah. 2. Gangguan elektrolit.
A. Hiponatremia, B. Hipernatremia, C. Hipokalemia, D. Hiperkalemia, E. Hipokalsemia, F. Hiperkalsemia, G. Hipomagnesia, Hipermagnesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.